Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Apakah Anda ingin bekerja untuk saya dan mengalami masa depan yang baru aja Anda lihat? Dunia yang dibangun oleh ilmuwan dan penemu hebat seperti Anda, Tuan Tesla. Tentu saja, aku ingin. Iya, tentu saja, aku ingin. Dan narasi ya, setelah bergabung dengan perusahaan Westinghouse, Tesla dengan cepat naik tingkatan. Gak hanya bakatnya diakui, tetapi dia juga membantu menciptakan sistem arus bolak-balik yang menghasilkan banyak manfaat. Segera pemulaan perang arus dimulai. Nah, itu yang gue jelasin di video sebelumnya ya. Nah, di satu sisi, Edison mengadakan banyak demonstrasi untuk menunjukkan kepada orang-orang akan bahaya dari arus bolak-balik, menyentuh kucing dan anjing sampai mokat, menyentuh hewan besar, dan bahkan manusia. Namun Edison dan Westinghouse tidak terganggu. Keuntungan mereka adalah bahwa arus bolak-balik memangkas biaya hingga setengahnya. Dan untuk pebisnis, itu artinya adalah keuntungan. Jadi itu sebabnya kami berakhir dengan arus bolak-balik. Aku gak menyangka akan ada begitu banyak skema di dunia ilmiah. Siapa yang bisa mengatakan tidak dalam menghadapi keuntungan? Itulah sifat alami manusia. Dan sekarang kita pergi ke tahun 1893 di negara M, konferensi dunia di Chicago, yaitu Amerika seharusnya ya. Dan di sini ada Thomas Alva Edison. Langkahku masih terlalu lambat. Tiba-tiba, Tuan Edison, Anda di sini. Apa pendapat Anda tentang prestasi saya? Dan ini Nikola Tesla sekarang ya. Widih, menghampiri Thomas Alva Edison. Apakah kau di sini untuk membual tentang pekerjaanmu? Tidak, saya di sini untuk melakukan demonstrasi menggunakan arus bolak-balik. Oh, benarkah? Sepertinya kebun binatang akan kehilangan gajah lagi. Kurang lebih seperti itu. Namun saya tidak akan menggunakan gajah kali ini, tetapi manusia, dan dia akan bertahan. Kau pasti tahu cara menyombongkan diri. Saya pikir Anda lebih baik berhenti sebelum melakukan kejahatan. Tuan sok tahu. Anda ingin membuat diri Anda terbunuh, Membuat diriku terbunuh. Saya memiliki dewa di sisi saya. Saya bahkan bisa hidup selama 100 tahun lagi. Baiklah, saya harus pergi sekarang. Demonstrasi akan dimulai dalam 10 menit. Saya berharap Anda dapat melakukannya, Tuan Edison, setelah menyiapkan kursi baris depan untuk Anda. Dan sekarang kita pergi ya ke tempat ini, ke dimana mau demonstrasinya. Dan orang-orang berkumpul. Apakah kau benar-benar akan menonton Tesla membunuh seseorang? Apakah kau nggak takut sama sekali, Tuan Westinghouse? Anak itu sangat percaya diri. Kita berdua tahu bahwa anak itu adalah keanehan. Jika orang tersebut ingin bunuh diri, bahkan Tuhan nggak bisa menghentikannya. Gak mungkin. Jangan bilang anak itu berencana untuk eksperimen dengan dirinya. Dan akhirnya di sini di atas tuh kayak ada bola-bola listrik gitu. Dan Tesla menyambar diri sendiri. Dia tersambar petir, gemeteran, terbang menjauh, kumis palsu. Arus bolak-balik tidak seseram rumor yang beredar. Justru sebaliknya, Tesla arus bolak-balik adalah masa depan. Sekarang kita pun pergi ke sebuah restoran. Harusnya ya, di mana sini Penghao lagi makan, kelar makan.
Dan ada 2 orang yang melihat anak itu sudah makan dari tadi. Sebentar lagi pagi, kita nggak bisa membiarkannya terus makan seperti ini. Bagaimana kalau hari ini kita tutup aja? Bagaimana menurutmu, istriku? Waduh, istrinya yang ini ya. Dia menjawab, nggak bisa. Duh, astaga, kenapa Tuhan belum kembali juga? Apa ada sesuatu terjadi? Terus istrinya maju, adik kecil, terakhir kali ada orang yang makan kingfish sepanjang hari, dia berakhir buruk. Oke, saya mengerti, tapi saya nggak bisa pergi. Dikeluarin tuh duit tuh. Saya sedang menunggu seseorang. Saya harap Anda bisa bersabar sedikit lagi, Nyonya Bos. Terus bosnya langsung tiba-tiba, dia langsung tangannya langsung gede, dia kayak marah. Tiba-tiba, aku sangat tersentuh dengan tekadmu karena mau menepati janjimu sendiri. Aku udah gak pernah melihat orang sejantan dirimu. Untuk sementara waktu ini, adik kecil, toko ini akan tetap buka, terutama untukmu, adik kecil. Kau luar biasa. Oh ya, aku akan pergi dan menyiapkan makanan lainnya untukmu. Nikmati kunjunganmu. Semangat. Terima kasih. Dalam hati Peng Hao, wanita yang menakutkan. Bentuk tubuhnya sudah seperti tembok. Ngomong-ngomong, meskipun aku nggak masalah menunggu di sini selama beberapa bulan, tapi kalau aku terlalu lama di sini, bukannya itu akan mencurigakan. Kenapa aku tidak membeli seluruh tempat ini aja? Tuhan akan mengganti uangku kan? Tiba-tiba, tidak. Aku tidak akan melakukannya. Apa? Tiba-tiba Luli muncul tuh sama si Yuki. Tuhan, Nona Yuki, kalian udah kembali. Cukup bicaranya. Siapkan aja makanannya. Baik. Dan akhirnya disiapin. Mereka berdua makan lahap banget. Terus di sini Peng Hao cuma diem. Kenapa kau melihatku seperti melihat hantu begitu? Aku cuma merindukan rasa makanan di rumah dan rempah-rempahnya. Hotpot ini sungguh makanan yang lezat. Emangnya Anda sudah pergi berapa lama, Tuan? Bagi saya itu hanya selama memakan hidangan lengkap, makanan lengkap. Aku kembali setelah beberapa ratus tahun tahu. Bos, tolong sajikan dagingnya lagi. Aku mau makan besar. Baik Tuan, semangat. Beberapa ratus tahun. Tuan sudah melalui beberapa ratus tahun dalam waktu yang aku butuhkan untuk makan hotpot. Melakukan perjalanan waktu itu terlalu menakutkan. Kemampuan Tuan benar-benar membingungkan. Aku kenyang. Mari kita berpesta lagi besok. Dalam hati Peng Hao, apalagi lanjut dalam hati tadi ya. Lanjut ya. Apalagi setelah Tuan kembali, lagi-lagi aku merasa kalau dirinya sedikit berbeda. Luli berkata, hampir waktunya. Peng Hao, apa kau membawa handphone? Iya, saya membawanya Tuan. Saya akan memesan mobil sekarang. Terus, enggak. Aku mau menelpon. Aku mau menelpon beberapa teman lama aku. Sekarang kita pergi ke hutan hujan Amazon, di mana ada helikopter dan ada orang tua nih lagi megang sebuah botol. Aku nggak percaya kalau saat dimana manusia bisa terbang akan benar-benar tiba. Aku sudah mengalami semuanya. Master besar, ada seseorang di telepon yang mencari master. Sudah aku bilang kan, aku tidak akan bekerja hari ini. Tolak aja panggilannya. Orang yang menelpon mengatakan kalau nama keluarganya adalah Lu, dan dia juga mengatakan kalau dia adalah teman lama master. Cepat, berikan teleponnya. Halo? Iya, ini saya. Tentu saja. Orang tua ini mengingat Anda. Dan sekarang kita pergi ke negara M, di mana ada nembak burung nih. Trinity, pergilah, ambil trofi kita. Tapi si kudanya nolak. Dan harusnya ini si Stephen Hall ya harusnya ya, dengan kudanya itu, kuda putih, terus rambutnya juga agak pirang-pirang gimana gitu. Apa kau tahu ekspresimu yang minta diajar itu sama seperti milik kakek dari buyut-buyutmu. Oh, berarti kudanya udah berapa ini ya, udah berapa generasi ya. Terus ada dia megang HP juga guys, ada nelpon. Nomor dari luar negeri. Halo, siapa ini? Aku sedang berburu sekarang. Terus pas diangkat, Tuan Lu. Dan sekarang kita pergi ke negara E. Dan widih, badannya keker banget ya. BTW ini bukan karakter temannya Tuan Lu, bukan ya. Ini karakter NPC. Dan dia lompat tuh. Dan ternyata udah baik banget ya Baris. Selanjutnya, ayo tunjukkan semangatmu anak muda. Madam sedang melihatmu. Madam, silakan. Ini soda tanpa gula Anda. Terima kasih sayang. Dalam hati si madam ini, bahkan aku sudah berada di usia di mana aku harus memperhatikan berapa banyak gula dan pria tampan yang bisa aku miliki. Terus tiba-tiba ada nelpon. Siapa yang berani merusak liburanku? Tepat ketika akhirnya aku bisa mendapat kedamaian dan ketenangan. Sialan. Terus di telepon. Halo, ini Tanya. Aku gak peduli siapa kau, tapi menelponku hari ini adalah ide yang buruk. Apa kau tahu itu? Anak muda, biarkan aku mengajarimu sesuatu. Tunggu, aku sudah tidak menggunakan nama itu lama sekali. Siapa kau? Apakah itu Anda? Tuan, tentu saja saya mengingat Anda. Baik, saya mengerti. Gue lupa nih, siapa nih cewek nih? Si madam berkata, beritahu kapten untuk segera kembali ke pantai. Dan beritahu pilot untuk bersiap juga. Bawahannya bertanya, Madam, Anda berencana pergi kemana? Aku mau menemukan masa muda aku. Sekarang kita pergi ke Eternal Club, di mana di sini Peng Hao balik ya. Tuan, item yang Anda minta telah disiapkan. Terus dikasih. Nah,
Akhirnya dunia kembali cerah. Tamuku juga akan segera datang. Sekarang kita pergi ke mansion Glory Family atau keluarga Glory. Paman, ada pergerakan lagi dari Eternal Club. Akhir-akhir ini Tuan Lu sudah lebih aktif. Katakan, kali ini ada apa? Ada sebuah pesan dari bandara. Kalau 3 jet pribadi sudah mendarat di bandara Quotation dalam waktu yang hampir bersamaan. Sampai sekarang, kami hanya menemukan salah satu nama mereka. Orang itu bernama Yue Chong. Informasi bilang kalau orang itu punya pengaruh besar dalam industri bisnis Amerika Latin negara B. Yue Chong. Aku pernah mendengar nama itu sebelumnya. Otoritas dan pengaruhnya tidak kurang dari Chang Sai. Konon setelah leluhurnya berakar di Amerika Selatan, seluruh keluarganya tidak pernah menginjakan kaki di kerajaan surgawi. Tapi bagaimana dia mengenal Tuan Lu? Dan kenapa pula dia jauh-jauh ke sini cuma untuk menemuinya? Dalam hati Tetua Rong, kecuali kalau leluhurnya itu Yue Chong sendiri. Tetua Rong bertanya, bagaimana dengan yang lainnya? Dengan 2 yang lainnya? Siapa mereka? Satu dari mereka berasal dari negara E dan yang satu lagi dari negara M. Di permukaan mereka tampaknya adalah saudagar minyak biasa dan pemilik pertanian. Tetapi mereka memiliki bisnis lain yang dirahasiakan. Bagaimanapun hubungan mereka tidak terlihat baik dan di sini salip-salipan tuh. Hahaha, tua bangka, sebaiknya kau kembali dan fokus merawat tanaman kecilmu aja. Nggak perlu khawatir dengan Tuan Lu, serahkan aja padaku. Wanita tua Branks, berani kau meremehkanku. Yang cewek tuh itu guys, yang orang Rusia itu, Ana. Bener gak sih Ana? Gue lupa inget. Kalau yang inget coba koreksi ya. Tapi yang gue inget tuh dia namanya dia cewek orang Rusia lah, yang mimpin pemberontak itu. Nah ketemu, bener, Anna Petrova. Dan mereka pun langsung pergi melesat ke arah mansion ya. Dan pas udah mau sampai, Kapten, tamunya bos sudah mau sampai. Terus mereka berdua ngembut kenceng banget. Hei, dan set mereka sampai. Berhenti, jangan mendekat. Keluar sekarang, keluar dari mobil dan angkat tangan kalian. Yo, tenanglah, kami ini teman bosmu. Diam di tempat dan jangan bergerak. Balik badan dan letakkan tangan kalian di belakang. Sayang, bagaimana bisa kau memperlakukanku wanita cantik seperti ini? Mungkin kita bisa mencari waktu dan letakkan tangan kalian di belakang sekarang. Steven berkata, dia gak tertarik padamu. Sebaiknya kau mencobanya di taman orang tua. Sialan, maksudmu apa? Dasar tua bangka. Kau tua bangka, sama-sama tua ya, berisik. Kenapa kau gak bercermin? Lihat semua keriput itu dan berani-beraninya kau memanggilku wanita tua. Hah? Astaga, apa kau gak tahu kalau ini adalah bekas luka pertempuran? Cuy, sama aja. Terus tiba-tiba, Peng Hao, gak apa-apa. Mereka itu orang-orang kita. Tapi Tuan, sudah lama ya, teman lamaku. Steven berkata, meskipun saya sudah siap secara mental, tapi begitu melihat wajah Anda, saya masih sulit untuk percaya. Anda ini benar-benar Tuan Lu kan? Dan semua penerusnya harus menjalani operasi plastik supaya terlihat sama. Atau mungkin kau dari organisasi kuno Super Asia. Tuan Hall, imajinasi Anda sungguh liar. Steven berkata, kalau begitu, bisakah Anda memberitahu nama kuda pertama saya? Si Ana membalas, hei, bisa diam gak? Kenapa? Kuda itu simbol keberuntunganku. Tiba-tiba, hei, apa yang sedang dilakukan di sini? Dan ternyata, nah ini kenapa bahasa Rusia, cok? Loh, Yue tua, kau bisa sampai duluan? Yo, BTW Yue tua tuh yang tadi Yue Chong ya. Yue Chong berkata, waktu kalian sibuk menyewa mobil sport mewah di tempat rental, aku naik taksi ke sini. Selain itu, aku juga lewat jalan tol. Dasar rubah. Tidak aku sangka kalau semuanya jadi semakin akrab. Sedangkan aku malah khawatir kalau umur panjang hanya akan membawa kesepian pada kalian. Seperti aku berlebihan. Karena kita semua sudah sampai di sini, kenapa kalian tidak memberitahuku hasilnya? Yue tua, kau sampai di sini duluan. Kau aja yang pertama. Oke, kalau begitu, orang tua ini akan... Udah, katakan aja, dalam 100 tahun terakhir, kami telah merekrut dan menunjuk 151 ilmuwan di hutan hujan Amazon. Di antara mereka, ada beberapa orang terkenal dan kami sudah menyiapkan laboratorium swasta yang canggih. Kami mengeluarkan banyak uang. Saat ini, ada sekitar 50.000 anggota staf di base kita yang terletak di hutan hujan Amazon, dan staf penelitian menyumbang setengahnya. Dalam hati Yuki, anak itu dia terlambat, benar kan? Dan sekarang kita pergi ya ke Arthur di sini. Dan tuh ada foto Tuan Lu tuh, foto Luli tuh masih itu. Terus seorang pelayannya datang dan berkata, Tuan Arthur, mereka memanggil lagi. Mereka bertanya tentang jadwal penerbangan Anda. Maafkan saya karena nggak sopan Tuan. Namun sekalipun Tuan tidak ingin pergi, tidaknya Tuan harus membalas panggilan mereka. Itu hanya sopan santun dasar. Alfred, kekhawatiranmu sama banyaknya dengan ayahku. Bahkan lidahmu pun tajam sepertinya. Saya nggak berani Tuan. Bagaimanapun, keputusan ada di tangan Tuan. Saya tahu kalau ayah dan ibuku bukan orang biasa. Keberadaan mereka mirip dengan dewa. Hanya dengan membalikan tangannya,
ayahku bisa meningkatkan masa hidup seseorang hingga 100 tahun. Siapa tahu, mungkin aja beliau juga sudah tua sekarang. Tentu saja, Anda mengerti kalau saya tidak punya niatan buruk. Apa menurutmu, dewa akan menua? Kalau ayahku masih tetap terlihat muda seperti sebelumnya, bagaimana bisa aku berani menemukannya dengan wajah tuaku ini? Membayangkannya aja aku nggak bisa. Terus pelayannya mau pergi, Arthur bertanya, mau kemana kau? Mengemasi barang bawaan Anda, Tuan. Kita akan pergi menemui ayah Anda. Kau udah pikun ya? Apa kau nggak dengar apa yang aku katakan tadi? Tuan, Anda sudah cukup tua. Kenapa Anda masih peduli tentang hal-hal seperti penampilan? Semua kekayaan yang Anda miliki saat ini, koneksi, dan juga prestasi Anda, itulah yang harus Anda pedulikan ketika mau bertemu ayah Anda, Tuan. Kau benar. Setidaknya aku harus pergi. Saya akan menyiapkan barang bawaan Anda, Tuan. Oh ya, ngomong-ngomong, mengenai pertanyaan Anda tentang apa saya sudah pikun, saya akan memberitahu Anda kalau kesehatan fisik maupun mental saya masih sangat sehat, Tuan. Sangat sehat. Kalau begitu, semoga hari Anda menyenangkan. Dan akhirnya terbang. Sekarang kita ke Kekaisaran Surgawi, bandara ibu kota. Si Arthur udah sampai. Pelayannya berkata, Tuan, karena kita tidak familiar dengan negara ini, saya sarankan kita menggunakan perlengkapan kebersihan yang telah saya siapkan untuk Anda. Hah? Itu adalah bayangan ibu dan ayah. Dan kelihatannya di sini bayangan Luli dan juga Yuki. Dan sekarang kita pergi ke mansion keluarga Glory. Paman, ada juga yang identitasnya tertutup dan juga punya pengaruh besar dari negaranya datang untuk mengunjungi Tuan Lu. Paman kon juga dari sini. Yo, aku baru aja turun dari pesawat. Pamanmu di sini terus-terusan memaksaku. Nah, orang ini adalah patriark keluarga Kong, Cikuan. Lanjutkan laporanmu. Keluarga Kong adalah tamu penting yang aku undang. Belum banyak informasi yang kami dapatkan terkait orang ini. Semua informasi yang kami dapatkan sudah sangat mengejutkan. Diketahui bahwa profil orang ini, diketahui kalau orang profil investasi orang ini sudah menjangkau seluruh Eropa. Oke, mungkin profil orang ini ya, investasinya sudah menjangkau seluruh Eropa. Dia juga telah membuat banyak kesepakatan dengan berbagai keluarga kerajaan yang masih ada di Eropa. Tentu saja ini masih sebatas informasi permukaan yang bisa kami temukan. Terus namanya Arthur, Lu Arthur. Hah? Meskipun dalam beberapa tahun terakhir dia mulai menjauhkan diri dari sorotan dan menjalani kehidupan yang tenang, berdasarkan bukti yang kami temukan, jejak investasinya juga tersebar di abad sebelumnya. Faktanya, kami bisa menemukan jejaknya di beberapa periode berbeda dalam sejarah. Kami memperkirakan umurnya paling tidak sudah mencapai 150 tahun. 150 tahun ya. Bukan hal aneh untuk seseorang yang berurusan dengan Tuan Lu memiliki umur sepanjang itu. Tapi, apa hubungan dia dengan Tuan Lu, Lu Arthur? Tetua Kong berkata, semakin mendengarnya, saya semakin tertarik dengan Tuan Lu ini. Saya bersyukur Anda telah mengundang saya ke sini, Saudara Rong. Kalau dibandingkan orang yang baru datang seperti itu, kita seperti anak kecil. Belum lagi mereka punya lebih banyak waktu untuk membangun koneksi dan mengumpulkan kekayaan. Bahkan saya sampai takut memikirkan sebesar apa pengaruh mereka. Jadi, apakah Tuan Lu ini orang yang mudah untuk diajak berteman? Tuan Lu, ya dia adalah orang yang terlibat dalam perdagangan yang adil. Sempurna. Jadi maksud Anda, selama kita bersedia membayar harganya, kita pasti bisa menuai hasilnya. Gitu. Sungguh bisnis yang paling tidak beresiko di dunia ini. Dengan kita berdua bekerja sama, kita bisa melakukannya dengan usaha yang setengah dan menggandangkan hasilnya. Cukuan, siapkan mobilnya. Kami harus pergi ke Eternal Club sekaligus mengunjungi Tuan Lu. Baik, dan sekarang kita pergi ke mansion. Di sini ada si Nyonya Tu, saking lamanya udah nggak nongol sampai gue lupa ya. Dan di sini ada Tetua Ron dan Tetua Kong. Tuan Lu tidak di sini. Benar, Tuan Lu hanya kembali selama 2 hari sebelum pergi lagi. Saya sungguh minta maaf karena membuat Anda berdua melakukan perjalanan yang sia-sia. Apakah Anda tahu kemana perginya Tuan Lu dan kapan beliau akan kembali? Beberapa teman dekatnya datang untuk berkunjung. Jadi Tuan Lu harus menemani mereka secara pribadi. Tapi siapa orang itu sampai harus dijamu Tuan Lu secara pribadi? Saya yakin Anda berdua sudah menyelesaikan investigasi kalian. Gak perlu berbelit-belit lagi tentang masalah ini. Guru tuh, Anda benar-benar suka bercanda ya. Saya kesini hanya untuk memperkenalkan teman tua saya dengan Tuan Lu. Benar sekali. Ya, saya hanya bisa bilang kalau base Eternal Club yang ada di Amerika Selatan baru aja selesai. Perjalanan Tuan Lu kali ini menemani beberapa teman lamanya untuk melihat hasil penelitian tersebut. Dalam hati mereka, Amerika Selatan. Bahkan klub ini punya base di sana. Ternyata masih banyak hal tentang klub ini yang tidak aku ketahui. Dan mereka pergi naik helikopter. Ana berkata, Yue tua, ternyata kau menyembunyikan markas rahasiamu dengan sangat baik ya. Padahal aku sudah mengenalkanmu dengan orang-orang berbakat. Tapi kau gak pernah mengundangku ke sini. Sun Tzu,
pernah berkata kalau orang yang paling baik dalam menyimpan rahasia adalah mereka yang telah memasuki gerbang neraka. Kau bahkan gak cukup dekat untuk dibuat pengecualian. Terkadang aku memikirkan ini, meskipun kau sudah setua fosil, kau ini orangnya cukup sendiri juga. Sundere gak tuh? Kalau aja umurmu 1 atau 2 dekade lebih muda, kau akan menjadi pria idamanku. Pria tua ini lahir dengan tulang yang kuat. Aku takut kalau kau akan menggigit lebih dari yang kau bisa kunyah. Ana merespon, sedang menjual mahal ya? Aku suka itu. Yue Chong membalas, pasti ada yang salah dengan kepalamu. Dan di sini ya, seseorang berkata, tempatnya tersembunyi dengan baik. Kita sudah terbang untuk waktu yang lama, tapi aku hanya lihat lautan pohon yang tidak terbatas. Bahkan rasanya seperti cuma berputar-putar. Dulu yang ngomong ternyata. Jangan khawatir tuan, ini hanya trik kecil untuk menipu orang-orang. Tempat sebenarnya gak ada di permukaan yang terbuka. Lebih tepatnya, tempat itu tersembunyi di dalam gerbang neraka yang sebenarnya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.